Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulya Usama Bahanan dari Prodi PTIK angkatan 2023. Di sini saya akan mempresentasikan, saya mewakili kelompok kedua akan mempresentasikan hasil penelitian kami untuk mata kuliah statistika. Yang pertama, di sini bisa dilihat ini adalah judul penelitian kami yaitu pengaruh metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTIK. Oke, di sini bisa dilihat anggota kami ada Josafat Bramasta, Maulya Usama Bahanan, Balkista Mutiara, Siva Duratun Nafisa, Rafael Rizky, dan Saiful Mukminin. Oke, pertama-tama kita akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang dari penelitian kami ini adalah karena pandemi COVID-19 mendorong pergeseran besar pada metode pembelajaran dari tatap muka menuju daring. Meski masa pandemi telah berakhir, metode daring tetap menjadi salah satu metode yang masih banyak digunakan dalam perguruan tinggi, baik secara penuh maupun blended learning. Pembelajaran daring menuntut kemandirian belajar yang tinggi seperti mampu mengatur jadwal sendiri, menjaga motivasi internal, serta mengevaluasi pemahaman yang sudah didapatkan secara mandiri. Di sini bisa dilihat ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang mana memiliki judul yang mirip-mirip dengan penelitian kami. Di sini bisa dilihat yang pertama judulnya pengaruh metode pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran sejarah di kelas 11 IPA SMA Sailendra Palembang. Yang kedua, pengaruh metode pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19 di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Yang ketiga, pengaruh metode pembelajaran daring terhadap minat belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Lalu di kolom sebelahnya ada kolom yang berisi peneliti, lalu tahun-tahun dipublish, lalu publishernya, lalu ada hasil persamaan serta perbedaan penelitian ini dengan penelitian kami. Lalu kita akan membahas rumusan masalahnya. Di sini ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTIK? Lalu yang kedua, bagaimana tingkat kemandirian belajar mahasiswa PTIK dalam mengikuti pembelajaran daring? Lalu seberapa besar pengaruh metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTIK? Yang terakhir, apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa? Selanjutnya ada tujuan penelitian, yaitu beberapa tujuan kami adalah yang pertama mengetahui penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTIK. Yang kedua, mengetahui penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTIK. Yang ketiga, mengetahui kelebihan serta kekurangan dari metode pembelajaran daring pada kemandirian mahasiswa PTIK. Yang keempat, mengetahui apakah terdapat pengaruh signifikan antara model pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa. Lalu di sini bisa dilihat ada hipotesis. Di sini H0-nya adalah tidak terdapat pengaruh antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTIK. H1-nya terdapat pengaruh antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTIK. Lalu metode penelitiannya kami menggunakan kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausalitas. Populasi dan sampelnya adalah mahasiswa PTIK angkatan 2003 dan 2024, sampel N-nya sama dengan 30. Sampling accidental sampling atau convenience sampling. Instrumennya kuesioner Google Form yang menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Analisisnya adalah uji prasyarat, uji normalitas, uji validitas, uji homogenitas, dan uji korelasi Pearson. Nah, di sini ada variabel penelitian, yaitu variabel X-nya adalah metode pembelajaran daring, jenisnya independen. Lalu ada variabel Y-nya, kemandirian belajar, jenisnya dependen. Nah, di sini ada deskripsi responden, yang mana respondennya adalah 30 mahasiswa program studi PTIK. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, metode pengumpulan kuesioner. Jumlah butir pertanyaan 30, jumlah butir validnya 28. Nah, di sini ada analisis deskriptif, bisa dilihat. Ini analisis deskriptif untuk variabel X. Untuk detailnya bisa dilihat di sini. Lalu untuk variabel Y,
Lalu di sini ada uji validitas dan reliabilitas. Di sini bisa dilihat angka-angka untuk uji reliabilitasnya masih stabil. Jadi masih bisa dibilang bahwa penelitian ini bisa dianggap dengan valid. Nah, di sini untuk lebih detailnya lagi ada uji validitas dan reliabilitas. Lalu untuk uji prasyarat, di sini ada test of normality. Di sini bisa dilihat stabil. Lalu ada test of homogeneity. Lalu ada uji hipotesis, di sini korelasinya masih terhubung. Nah, dan terakhir ini ada kesimpulan dari hasil penelitian kami. Yang pertama, kami mendapatkan kesimpulan penerapan metode pembelajaran daring pada mahasiswa PTIK tergolong sedang cenderung baik. Hal ini ditunjukkan oleh nilai mean variabel X sebesar 17,9 dengan median 17,5 dan standar deviasi 3,407 dari total skor kuesioner. Yang kedua, tingkat kemandirian belajar mahasiswa PTIK dalam mengikuti pembelajaran daring berada pada kategori cukup tinggi, ditunjukkan oleh nilai mean variabel Y sebesar 82,8 dengan median 83,00 dan standar deviasi 14,478. Yang ketiga, terdapat pengaruh yang signifikan antara metode pembelajaran daring terhadap kemandirian belajar mahasiswa PTIK. Baik, terima kasih. Mungkin segini presentasi saya mewakili kelompok 2. Saya Moyo Sama Bahanan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.